Ya. Ya, belajar boleh kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa diberkati. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Yani. Oh, Yani. Oke. Lalu ada siapa lagi? Saida kemana? Saida juga. Berarti yang tidak hadir hari ini 2 orang ya, Saida dan Yani. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan ice breaking dulu supaya otak kita lebih fresh dan juga kita bisa menerima pembelajaran lebih baik. Dan ice breaking-nya, jika nanti ibu bilang tepuk 1, kalian bilang yes. Oke? Jika ibu bilang tepuk 2, kalian bilang oke. Dan jika ibu bilang tepuk 3, kalian bilang semangat. Dan jika ibu bilang tepuk 4, kalian bilang konsentrasi. Dan jika ibu bilang tepuk 5, kalian bilang siap belajar. Bisa dipahami? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Diulangi lagi ya, 1 kali lagi. Ibu minta kefokusan kalian, oke? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, bagus. Nah, sekarang kita next ya. Sebelumnya kalian bisa lihat PowerPoint di depan. Sebelum ke materi, ibu mau bertanya dulu, apakah kalian pernah melihat barang-barang bekas di sekitar? Sebelumnya apakah kalian pernah berpikir untuk membuat barang bekas itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat? Nah, mungkin ada sebagian. Nah, di pembelajaran pada hari ini
pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan membuat teks prosedur. Kalian pernah mendengar teks prosedur itu apa? Nah, jadi teks prosedur itu adalah teks yang membuat dalam rangka cara membuat sesuatu. Nah, karena tadi sebelumnya ibu bilang, apakah kalian pernah melihat barang bekas di sekitar? Nah, itu berhubungan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, itu tentang membuat teks prosedur yang berkaitan dengan membuat kerajinan dari bahan bekas yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum bagian selanjutnya, Ibu mau menjelaskan dulu apa sih teks prosedur itu. Nah, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu dengan urutan yang jelas dan terstruktur. Nah, jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks atau tata cara langkah-langkah membuat sesuatu dengan struktur yang jelas. Jadi misalnya cara membuat sesuatu mulai dari awal sampai akhir. Jadi teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah rinci dan jelas untuk menyelesaikan sesuatu, tugas atau membuat sesuatu dalam konteks. Nah, konteks yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu membuat kerajinan dari bahan bekas. Jadi yang akan kita buat adalah teks prosedur kompleks yang bertujuan untuk membuat kerajinan dari bahan bekas yang memberikan panduan langkah demi langkah agar pembaca dapat membuat kerajinan tersebut dengan mudah dan berhasil. Nah, teks prosedur ini tentu kita membuat sebuah teks pasti ada manfaatnya, ya kan? Ya. Nah, jadi manfaat apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari membuat kerajinan dari bahan bekas? Nah, di antaranya manfaat yang bisa kita dapatkan yang pertama yaitu mengurangi sampah. Jadi manfaat kita bisa memanfaatkan bahan-bahan bekas, ya bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Salah satu manfaatnya itu mengurangi sampah, mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan. Jadi daripada kita membuang sampah ke lingkungan yang akhirnya bisa mengotori, kita bisa membuat kerajinan yang tentu saja bisa membuat manfaat ya untuk lingkungan juga untuk diri kita sendiri. Yang pertama, lalu yang kedua, selain mengurangi sampah, yaitu menghemat biaya. Jadi menggunakan bahan yang sudah ada di rumah, tentu untuk menghemat pengeluaran untuk membeli bahan baru. Jadi saat kita memanfaatkan sampah dan mendaur ulangnya menjadi sesuatu yang baru, tentu itu akan menghemat biaya penggunaan bahan ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas. Ya, meningkatkan kreativitas ini jadi kalian bisa membuat kerajinan tangan, terus bisa merangsang imajinasi kalian. Jadi kalian bisa berpikir kreatif, menciptakan barang baru, membuat kalian berpikir kreatif ya, bisa merangsang imajinasi dan keterampilan kalian dalam mengolah bahan-bahan bekas. Lalu yang manfaat yang selanjutnya itu berguna atau si hasil kerajinan yang sudah kalian buat dari bahan bekas seringkali dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh kalian membuat tempat pensil dari barang bekas, nah jadi si tempat itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
tujuannya. Nah, setelah menentukan judul, tujuan. Nah, tujuan dari pembuatan pot bunga ini adalah untuk mengubah botol plastik bekas menjadi pot bunga yang estetik dan ramah lingkungan. Nah, ini berarti termasuk ke dalam tujuan, ya tujuannya itu membuat pot bunga dari bahan bekas yang tujuannya untuk mengubah si botol plastik itu menjadi pot bunga yang estetik dan ramah lingkungan. Nah, itu tujuannya. Nah, setelah tujuan itu ada alat dan bahan. Jadi alatnya yang apa dan bahannya apa. Nah, di sini contohnya alat yang dibutuhkan untuk membuat pot bunga dari bahan bekas adalah gunting atau cutter, terus ada kuas. Lalu bahannya itu botol plastik bekas, ukuran sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada cetak keliling atau spidol permanen. Dan yang terakhir ada tanah dan tanaman kecil. Nah, itu alat dan bahannya. Nah, karena sekarang kalian sudah mendapat kelompok, nah jadi ibu mau memberi kalian tugas ya. Tugasnya itu kalian pertama ibu kasih dulu tugas ya, tugas pakai di antara kalian itu gambar kerja siswa. Berarti kalian membuat teks prosedur yang sudah kita bahas tadi ya, membuat teks prosedur dari kerajinan bahan bekas. Nah, tapi sebelum kalian membuat barang, misalnya sebelum kalian membuat sesuatu dari barang bekas untuk dibuat kerajinan, lalu nanti dibuatkan teks prosedur dari kerajinan itu, ibu mau kalian lihat dulu satu video ya, video pembuatan barang bekas. Nah, sebelum itu, ibu mau kalian melihat dulu atau melihat referensi cara membuat kerajinan dari bahan bekas yang bisa kalian jadikan referensi ya. Untuk itu, ibu minta waktunya untuk kalian melihat layar depan dan memperhatikan cara membuat kerajinan dari bahan bekas. Disimak dengan baik ya. Buat kacamatanya, selanjutnya kita buat matanya deh, kita tempel, bikin mulutnya, bikin garis titik-titik di pinggiran baju. Nah, jadi deh. Nah, setelah melihat video yang tadi, apakah kalian sudah ada referensi untuk membuat sebuah kerajinan menurut kreativitas kalian sendiri? Nah, sekarang tugasnya, ibu menugaskan kalian untuk membuat sebuah kerajinan. Terserah kalian ya membuat kerajinan apa. Menggunakan kreativitas kalian sebaik mungkin, yaitu untuk membuat kerajinan dari bahan bekas. Nah, nanti setelah kalian membuat kerajinan dari bahan bekas, kalian tuliskan ya, tuliskan tata caranya, langkah-langkahnya, bahan-bahannya seperti teks prosedur yang kita bahas tadi. Apa bisa dipahami? Nah, sekarang kita langsung saja ya membuat kerajinan dari bahan bekas. Gunakan kreativitas kalian masing-masing. dari kerajinan yang kalian buat. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan, ya.
membacakan teks prosedur yang kalian buat. Berikut membawa kerajinan yang sudah kalian buat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan teks prosedur yang kalian buat. Berikut memperlihatkan kerajinan apa yang telah kalian buat. Nah, untuk kelompok 1, Ibu persilahkan ya untuk kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1. Teman saya ingin memberitahu cara-cara pembuatan cara membuat tempat pensil dari botol bekas dan stik es teh. Bahan-bahan yang alami: tempel di sekeliling botol. 2. Biarkan lem kering, lalu hias botol dengan pita dan tempat pensil siap digunakan. Itu saja yang bisa saya presentasikan, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka yang membuat kerajinan dari bahan bekas berupa botol plastik dan juga stik es krim. Untuk apresiasi kita bisa memberikan tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu juga memberi kesempatan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Untuk itu kelompok 2, Ibu persilahkan ya ke depan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan cara membuat tempat pensil dari botol bekas. Bahan-bahan botol plastik bekas dari bagian atas untuk Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Kita beri apresiasi untuk kedua kelompok yang telah memberikan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Untuk hari ini kita sudah mempelajari mengenai tentang teks prosedur dan juga cara membuat sesuatu atau membuat kerajinan dari bahan bekas. Seperti tadi ya, kita sudah membuat bersama. Dari kelompok 1 tadi ada yang membuat tempat pensil dari botol bekas dan stik es krim. Lalu di kelompok 2 tadi juga ada yang membuat tempat pensil dari botol bekas yang dibungkus oleh kertas origami ya, yang untuk karakter yang lucu. Nah, sekarang kita lakukan refleksi. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan kerajinan tersebut? Alhamdulillah ya, senang. Lalu apakah kalian merasa puas dengan hasilnya? Sangat puas sekali. Lalu yang selanjutnya Ibu juga mau tanya, apa yang ingin kamu perbaiki jika membuat kerajinan serupa di waktu lain? Beda, mungkin karya lain selain tempat di botol. Ya, bagus sekali ya, bagus sekali untuk jawabannya. Mungkin di waktu atau kesempatan yang lain kalian bisa membuat kerajinan lain dari bahan-bahan lain, bisa membuat bentuk-bentuk lain, dan juga kerajinan yang lain.
pembelajaran kita hari ini, yang pertama selain kita mempelajari bagaimana cara membuat teks prosedur, poin penting yang bisa kita dapatkan juga yaitu kita belajar cara membuat sebuah kerajinan yang memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita untuk dijadikan barang yang bermanfaat ya untuk kehidupan kita, dan tentu saja itu menjadi sesuatu yang bisa kita asah terus ya, kerajinan, mengasah imajinasi kita. Nah, jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita bisa membuat teks prosedur kompleks tentang kerajinan dari bahan bekas. Ada langkah awal, terus kita bisa melatih kreativitas sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Jadi pastikan setiap langkah ditulis dengan jelas dan berurutan agar mudah diikuti atau dipahami oleh pembaca. Nah, jadi manfaat yang bisa kita dapatkan selain pelestarian lingkungan juga kita bisa menulis sebuah teks prosedur yang bisa dibaca oleh orang lain dan bisa diikuti oleh orang lain. Baik, sekarang sebagai penutupan, hari ini kita telah membahas teks prosedur, membuat kerajinan, dan poin-poin penting lainnya. Ingat ya, kita sebagai siswa-siswi diperkenankan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, untuk selalu menjaga alam sekitar, dan salah satu caranya itu dengan membuat atau memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Dan semoga kalian bisa menerapkannya di kehidupan. Dan mungkin untuk pelajaran atau pembelajaran hari ini dan untuk tugas kalian nanti kalian ibu cek ya. Intinya untuk pembelajaran hari ini berarti ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini, mulai dari cara membuat teks prosedur dan juga cara memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak pakai, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.